Kain putih. Masya Allah. Masya Allah, jadi bening, Mbak. Udah suruh putih, Masya Allah. Amin. Saya udah gak bikin apa-apa lagi tuh. Iya benar. Saya bikin di mana baik, di mana ada tenang baik. Anak tinggal tidur, kita tinggal. Ya cuma begini aja, puas sih. Untung ada harapnya, bukan semua. Doain terus, jangan nangis. Jangan nangis. Di Fenty. Iya benar. Aduh sakit gitu terus kalau itu kayak nyelekit gitu ya? terus kalau udah sakit sih alhamdulillah sih mendingan gitu. Tapi bisa tergontar pakai bagas pakai bagas apa gitu begitu. Kalau kebanyakan. Kalau ngomongnya kepanjangan, balelol. Iya. Iya, suka nggak. Lidahnya masih rada ketarik, Mbak. Iya, nggak tahu ngomong apaan nih, bingung ngomong apaan nih tadi sih ngomong apaan. Tapi kalau ngomong pelan gitu bagus, Mbak. Iya, saya Pelan-pelan aja. Pelan aja. Gitu tuh. Cuma kagak gua ngomong apa ya, Bang? Lupa, Mbak. Gitu. Kalau duduk pusing ya, Mbak. Kayak orang nggak, tapi alhamdulillah sih makan masih mau makan suami sama cucu. Jalan udah bisa belum, Ma? Hah? Udah nggak bisa ya tadi? Ya begitu. Ronsen ya besok ya, sembari kontrol ya. Iya, pengen. Ronsen ya. Karena jatuh kemarin. Tapi Mbak nggak kena kepala kan waktu jatuh? Enggak. Jatuh duduk doang? Tahu deh. Ya kan lupa. Ya kan nggak sadar dia kali. Soalnya pas didobrak udah tiduran di lantai kamar mandi. Iya. Jadi nggak tahu posisi jatuh ya. Harusnya di Makasih ronsen banyak aja, kali Bang. kedatangannya ya. Biar itu. Iya, Mbak doain biar kita sehat semua ya, Mbak. Karena doa Mbak saat ini kabul, Mbak. Doa Mbak saat ini sangat kabul. Doain urusan itu juga cepat selesai ya, Mbak. Selesai. Amin. Semua nggak selesai, semua selesai. Amin. Mau di ronsen, Ima? Memang mau di ronsen? Nanti tanggal 21 mau minta ronsen. Ya, pas kalian kontrol ya. Jadi sehat. Yose yang udah baik, udah baru sehat ya. Oh, ini cintanya sama Mbak Dorje. Masya Allah. Waduh, luar biasa. Ya Allah. Ini menggebu-gebu ini yang bikin acara. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Coalinge. Tentunya masih dalam acara Talkshow JCL. Dan kali ini JCL bersama dengan darah-darah cantik yang siapa tak mengenal mereka adalah Ratu-Ratu Dangdut. Yeah. Sahabat JCL, di sebelah kanan saya sudah ada. Hai, assalamualaikum. Saya Hedi Sunjaya di sini. Selamat bergabung dengan kita semua yang ada di sini. Oke. Dan Hai, saya Fenty Nur. Mantap, kita gabung di sini sama-sama. Hai, assalamualaikum. Saya Ira Safira. ketiga darah-darah dangdut ini dalam waktu dekat akan mengadakan sebuah konser musik amal peduli dengan Bunda Dorce. Nah, pertama sekali saya akan bertanya kepada Hedi Sunjaya. Yes. Halo, selamat Hai, Mas Jose. sore. Begini Mbak Heti, ini saya dengar kabar bahwa dalam waktu dekat akan mengadakan charity kepedulian kepada Bunda Dorce. Apa betul? Betul sekali. Kita
akan mengadakan peduli ya, bukan kalau konser kan terlalu gimana gitu. Ini peduli Bunda Dorce, karena kita juga tidak melihat siapa itu Bunda Dorce, tapi kita sebagai manusiawi harus peduli dengan sesama. Itu aja sebetulnya apa niat kita ya, Mbak Ira, Mbak Fenty. Karena kalau dunia begini kan memang sangat luas, dan kita juga tidak mau pilih kasih dalam hal ini ya. Siapapun itu, artis besar, artis apa itu nggak penting dengan nama beliau-beliau itu, tapi kita sebagai manusia yang harus sesama manusia itu harus peduli, gitu aja sebetulnya. Begitu ya. Iya. Kalau Fenty sendiri bagaimana? Iya, kalau aku sih seperti Kak Heti bilang tadi, kita lebih kepada manusiawinya gitu. Entah itu siapapun, mungkin selain Bunda Dorce ya kan, kita juga insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, insya Allah kenapa tidak kan gitu. Yang penting kita melihat dari sisi kemanusiaannya aja sebenarnya. Betul. Dengan kata lain bahwa bukan hanya Bunda Dorce aja yang akan dibuatkan seperti ini charity-nya ya. Mungkin bisa saja kepada siapa ya. Sekarang sama Kak Ira yang cantik ini, yang satu lagi. Kak Ira sendiri bagaimana dengan tanggapannya dengan adanya charity ini? Ini bilang cantik, peres. Saya sama Mbak Heti, sama Mbak Fenty. Tujuan kita cuma kepedulian kita aja, manusiawi tadi. Selain itu juga Bunda Dorce ini udah seperti kakak kita sendiri. Kalau bilang orang tua, Sepantaran. kayaknya gua muda banget gitu. Jadi ya kakak kita lah. Kakak ya. kita, ya. Nah, jadi siap apapun yang ada di backgroundnya beliau, kita nggak lihat itu. Di sini kepedulian kita aja. Nah, seperti rekan-rekan saya tadi mengatakan juga, kalau nanti tidak menutup kemungkinan kalau ini berhasil, sukses, kita akan buat lagi untuk yang lainnya. Tapi bukan berarti kita mendoakan yang lainnya juga ada posisi kayak Mbak Dorce, bukan. Insya Allah semua kita dalam keadaan sehat. Amin. Apabila ada juga yang dapat musibah, kenapa nggak kita bantu kalau memang kita masih mampu gitu loh. Makanya kita coba di sini, yang pertama ini kita lakukan untuk Bunda Dorce. Oke, Kak Ira, ini di antara ketiga ini siapa yang akan ngomong? Saya pengen tahu, sebenarnya ini membuat konser ini ada sesuatu apa yang terjadi terhadap Bunda Dorce? Kalau saya pribadi, karena saya juga sama beliau itu dekat, udah seperti Mbak Ira bilang, sudah seperti keluarga, seperti adik kakak. Ya kita memang beliau lebih tua ya, kita menganggap dia itu mbak kita, kakak kita. Nah, untuk itu karena beliau ini kan peduli juga. Sama sesama tuh peduli gitu loh, sama artis. Dan kebetulan saya tuh waktu itu, kita ini bertiga nih Pimpronya DG63 waktu itu. Jadi dengan kepedulian beliau itu sudah membuat lagu-lagu untuk semua genre. Jadi penyanyi dangdut hampir semua, pop semua, rock, keroncong, jazz, lagu Melayu, lagu Padang, lagu daerah, itu semua beliau tuh menciptakan lagu itu. Dan artis-artis Indonesia itu hampir 80% tuh menyanyikan lagu beliau. Wah, luar biasa ya. Berarti kan beliau itu kan pedulinya kan luar biasa. Tidak peduli ke saya bertiga, kepedulian itu ke semua seniman yang ada di Indonesia, khususnya penyanyi kan gitu. Nah, itulah kenapa kita membuat seperti ini, karena beliau seperti itu. Kenapa kita juga nggak seperti mencontohkan beliau seperti itu kan? Beliau kan mencontohkannya kan baik, kenapa kita nggak ambil contoh yang baik kan gitu. Begitu juga Bunda Dorce pernah menyanyikan lagu-lagu pencipta-pencipta lagu yang ada di Indonesia. Ya, khususnya lagu-lagu dangdut. Waktu itu kalau nggak salah Suto Pranto pernah ngasih lagu, Bunda yang nyanyiin. Almarhum Edi Lesta, almarhum Aat Arsyad. Terus apa lagi, Van? Waktu itu Bunda Dorce tuh nyanyi tidak lagu dia dinyanyikan sama orang-orang itu, tapi Bunda Dorce sendiri juga menyanyikan lagu orang, ciptaan mereka. Jadi ada timbal baliknya. Memang Bunda Dorce selalu begitu. Ada, itulah kelebihannya beliau itu, pedulinya seperti itu gitu loh. Kalau untuk yang lain-lainnya itu kan ya natural lah, namanya manusia kan gitu loh. Baik, Mbak Heti. Sekarang Mbak Fenty ini. Mbak Fenty, kalian itu akan membuat suatu charity ini. Sebenarnya keadaan Bunda Dorce itu seperti apa? Iya, kalau boleh dibilang untuk saat ini alhamdulillah sudah banyak
perkembangan untuk kesehatan Bunda. Alhamdulillah Bunda sudah tambah membaik. Kita selalu mendoakan beliau semoga cepat pulih lah ya, cepat pulih seperti sedia kala, bisa beraktivitas kembali gitu kan. Tapi tetap kita kita dengan rasa kepedulian kita, dengan kebaikan beliau juga yang sudah beliau lakukan selama ini, kenapa tidak kita membuat acara ini untuk beliau gitu. Karena ya mungkin kita mengadakan ini tidak seberapa dibandingkan kebaikan beliau selama ini ya Kak Heti ya. Beliau sudah membantu para seniman, membantu para penyanyi. Mungkin ya masih banyak lagi lah yang mungkin kita juga nggak tahu gitu ya. Nah dengan acara ini mudah-mudahan menambah semangat beliau untuk sembuh lagi, menambah semangat beliau untuk berkarya lagi. Karena kita juga masih merindukan karya-karyanya beliau gitu. Itu aja sih. Baik, Kak Ira, kabarnya Bunda Dorce sempat masuk ICU ya? Iya betul. Oh, bisa diceritakan? Iya gini, waktu masuk ICU tuh karena kesadarannya menurun. Jadi banyak berita-berita di luar yang simpang siur. Di sini kami bertiga meluruskan bahwa Bunda Dorce itu tidak koma, tapi kesadarannya menurun dikarenakan gulanya drop. Itu. Jadi karena kesadarannya menurun, otomatis dokter ngambil tindakan masuk ke ruang ICU. Itu cuma beberapa hari di ruang ICU, habis itu kesadarannya pulih kembali, dia terus dibawa ke ruang rawat inap. Nah sekarang ini memang sudah pulang ke rumah, tapi dalam tahap masih recovery gitu. Penyembuhan total belum, tapi sudah jauh membaik itu. Amin. Oke, sekarang ke Mbak Heti lagi. Di luar sana kan seperti apa yang katanya Kak Ira, bahwa di luar sana simpang siur. Terus saya dengar ada berita tentang meninggal, tentang berita ya segala macam lah yang tidak mengenakan buat semua orang-orang atau sahabat-sahabat Bunda ya, anak-anaknya. Tanggapannya Mbak Heti bagaimana ya dengan berita-berita miring ini? Iya sih, saya juga pernah lihat juga sih di sosmed itu ya. Ya, ada yang bilang 3 jam yang lalu Dorce Gamalaya meninggal gitu. Saya pernah sempat juga, loh ini berita dari mana nih, sementara saya ada di ruangan situ. Jadi saya pas baca itu tuh ada di depannya beliau, memang lagi besuk saat itu. Tapi saya tidak bicara itu ke beliaunya. Jadi kadang-kadang kayak gitulah, berita simpang siur itu ya kadang-kadang kalau tidak tahu ya nggak usah komen sebetulnya. Harusnya kan dia mencarikan berita yang akurat dari keluarganya atau dari kerabatnya atau yang ya siapalah yang bisa memberitahukan berita yang benar gitu. Kalau udah begitu kan istilahnya kan udah kayaknya jadi kita ikut dia kok bisa begini ya berita itu gitu. Gitu ya. Terus Mbak Penti sendiri menyikapi berita ini bagaimana? Iya, kalau aku sih menyikapi berita simpang siur di luar ya. Ya seperti yang Kak Heti bilang, sebaiknya pencari berita mengklarifikasi atau mencari berita yang benar-benar akurat gitu. Kalau perlu ya menghubungi anaknya, menghubungi keluarganya atau kerabat terdekatnya gitu. Mencari berita yang benar-benar akurat gitu. Jangan ada berita 3 jam yang lalu begini gitu. Kenyataannya kita pada saat itu ada di depan beliau gitu loh. Gitu ya. Nah itu kan kalau seandainya entah kerabatnya atau saudaranya atau keluarganya atau beliau sendiri melihat berita itu kan gimana perasaannya. Kita juga harus memikirkan itu gitu. Ya kembali lagi seandainya kejadian itu terjadi dengan kita kan gitu. Jadi sebaiknya kalau menurut aku sih ya sebaiknya untuk mencari berita itu mencari berita yang akurat, mencari berita yang benar, jangan sampai ada berita yang simpang siur, itu aja sih. Gitu. Sementara Kak Ira sendiri, sebenarnya JCL mau nanya, sebenarnya sakit apa sih Bunda Dorce? Yang setahu saya
beliau itu diabetes ya. Diabetesnya Diabetes, kan sudah lama sebenarnya. Cuma kemarin itu pertama masuk ya Mbak Eti 400. tinggi. Tinggi. Beberapa hari di rumah sakit dirawat, udah normal, dia udah pulang ke rumah. Berapa jam beliau di rumah, tiba-tiba drop, dibawa lagi ke rumah sakit gitu. Karena drop itu kan lebih parah katanya. Drop itu kan lebih parah dibanding waktu tinggi ya. Nah itu dropnya tuh sampai jauh sekali. Nah di situ Di bawah normal. di bawah normal memang. Jadi Oh, iya? dia punya kesadaran menurun. Sebetulnya dia sadar tapi tidak seperti kita. Kesadarannya menurun tapi bukan koma yang Diberitakan di luar koma itu bukan. Bukan ya. Bukan koma. Kalau diberitakan meninggal, kalau saya sih berpikirnya namanya pencari berita seperti Mbak Heti bilang sama Mbak Fenty ya harusnya cari berita yang akurat itu betul. Tapi dengan adanya sudah berita itu tersebar, ya kalau dari saya pribadi mungkin sama dengan rekan-rekan yang lain, ya insya Allah itu jadi doa untuk panjang umur gitu aja. Amin. Sekaligus ya Kak Ira, ini kan kalian-kalian ini adalah panitia-panitia untuk menggalang dana Betul. Bunda Dorce. Persiapan apa sih yang dilakukan Kak Ira dan CS-nya ini dan kawan-kawan? Untuk sekarang sebenarnya waktu kami untuk acara ini memang sangat mepet. Ini yang kerja nih semua termasuk Bang Jose kan ikut di situ ya. Lagi di luar itu dia. iya. Wonder Woman. Ya, ini sebetulnya kerjanya kalau katanya itu genset ini mah udah harus kerja cepat ya. Kita nggak bisa low speed ini, kita harus high speed ini. Karena waktunya sangat mepet. Kita beranikan diri aja lillahi ta'ala, insya Allah dilindungi sama Allah, insya Allah dijabah, dikabul niat kita benar. Karena memang waktunya sangat mepet sekali. Ya persiapan kita ya apa yang penting-penting aja. Ya misalnya kita persiapan, karena ini memang kita pakai tiket, karena kalau nggak kita batasi dengan tiket, ini kan lagi PPKM ya, jadi ada keterbatasan tempat, ada melakukan prokes, takut melanggar prokes dari aturan pemerintah gitu. Jadi kita memang pakai tiket. Selain itu memang kita di sini kan cari dana untuk Bunda Dorce gitu. Jadi ya kita udah jalan, tiket sebagian sudah terjual, malah tinggal sedikit lagi. Donasi juga sebelumnya udah. Donasi dari awal sebelum kita jalan ini udah kita lakukan juga donasi-donasi. Terus tempat, alhamdulillah Pak Tamim yang menyiapkan tempat. Ya alhamdulillah banyak yang support gitu. Karena niat kita baik ya, insya Allah ini dijabahlah doa kita nih, niat kita nih untuk benar-benar peduli dengan kondisi Bunda Dorce sekarang yang dulu seperti dengan rekan-rekan saya bilang sebegitu pedulinya dia kepada seniman gitu, khususnya penyanyi. Makanya kami dari seniman, khususnya kami penyanyi ingin membalas walaupun tidak akan seimbang apa yang beliau berikan, apa yang sekarang kami lakukan, tapi sebatas kemampuan kami lakukan ini. Terutama atas dorongan dari Bang Jose sendiri. Amin. Jadi kami harus semangat. Sebetulnya pencetus utama memang Bang Jose. Bang Jose, luar biasa. gitu, Tepuk tangan luar untuk biasa. Bang luar Iya. biasa. Terus kembali ke Mbak Heti. Mbak Heti, ini kan saya dengar bahwa yang akan mengisi acara itu artis-artis yang berkelas. Iya. Siapa-siapa aja sih? Kalau di situ sih emang luar biasa ya beliau-beliau ini ya. Tidak dari dangdut aja, itu ada pop juga, ada pemain Ada sinetron pemain juga. keroncong juga, penyanyi keroncong ya. Kayak yang aku tahu ada Pak Rusadi, ya kan? Ada Yesi Gusman, Poni Sumlang, Koni Konstantia, Nana Mardiana, terus ada Mbak Yusoraya, Sandro Tobi. Ada tikus juga. Wow, luar biasa. Grup tikus. Tikus nih. Sahabat JCL, jadi jangan pernah berhenti untuk memberi. Dengan memberi kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin, tentunya. amin. Mau infokan kepada ini Sahabat teman-teman JCL. sahabat-sahabat JCL semua bahwa acara itu insya Allah akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober. Tempatnya di mana? Tempatnya di ATM Warung Warung Rakyat Nusantara. Jam 4 sore jam 4 sampai jam
9 malam. Nah, kebetulan tiketnya sudah tinggal sedikit. Apabila rekan-rekan mau, silakan Hubungi. buruan. Buruan jangan sampai Berapa, Bi? kehabisan. Tinggal 8 Iya, tiket iya. ya? Tinggal 8 tiket ya? Iya dari loh. 150 ya? Alhamdulillah luar biasa. antusias teman-teman luar biasa, antusias dari penggemar Bunda luar biasa, Luar biasa, semua. ya. Makanya tiketnya udah tinggal dikit. Makanya yang pengen dateng, yang pengen menyaksikan, yang mau berdonasi juga buruan, jangan sampai kehabisan. Nih ada di bawah sini nih. Nah, dibawa nih. Dan jangan lupa himbauan buat saya, bukan artis saja yang mendonasi, Ya. bukan juga pengusaha, juga bukan siapa yang lain juga saya mengetuk nih para dermawan-dermawati, mungkin dari pemerintah sendiri kali ya harus Boleh diketuk kali setelah ya. melihat tayangan ini Iya. ya. Mungkin ada dari pemerintahan yang melihat kita berempat di sini kalau mau donasi. Mungkin ada Iya, wali ada kota nih dari ya. mana. Kan Bunda Dorce kan sering show ke daerah nih. Suka ke Medan, kemana, seluruh Indonesia, seluruh mungkin Indonesia dan Asia tuh beliau tuh sudah berkunjung ke tempat ibu dan bapak yang sedang menyaksikan ini. Mungkin ada mau donasi, silakan di sini nih. Udah Ini ada. running tag-nya ya. Mungkin Nomor bupati-bupatinya, wali kota-nya yang pernah bekerja sama dengan Bunda Dorce, atau lurahnya, atau camatnya, atau siapa sajalah promotor-promotor show bisa dari mulut ke mulut ya. Namanya kita kan mencari yang halal ini, bukan kita mau negatif atau apa, positif ini untuk kerjasama untuk Bunda Dorce. Amin, amin. Sahabat JCL, selesai sudah jumpa kita bersama dengan Heti Sunjaya. Fenty Nur. Ira Safira. atau siapapun yang berada di luar sana, baik itu di seluruh provinsi Indonesia Maupun Asia. yang ingin berdonasi, Silakan, Ini ada di running sini tag-nya. nih. Di sini. Saya JCL mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.